judul berinovasi. 9. Bola-bola tahu, telur puyuh, dan minuman segar es buah. Perkenalkan, nama saya Sabrina Wahyu dengan NIM 2411 Saya Ulan Juliasi dengan NIM 24110104. Saya Putri dengan NIM 24110107. Saya Dimas Wabu Satria dengan NIM 24110108. Ini menu makanan dan minuman yang kita pilih yaitu bola-bola tahu telur puyuh dan terdiri bahannya yang pertama tahu telur puyuh, tambahan bahannya yaitu tepung terigu untuk perekat dan label. Untuk es kutnya terdiri dari timun, selasi, irisan lemon, dan sirup marjan. Untuk latar belakangnya yaitu usaha kuliner merupakan salah satu bidang yang terus berkembang karena makanan dan minuman menjadi kebutuhan utama manusia. Inovasi dalam menciptakan produk yang unik dan lezat dan menarik sangat diperlukan agar mampu bersaing di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap jajanan kekinian. Melihat peluang tersebut, usaha dua rasa hadir dengan konsep perpaduan dua sensasi dalam satu tempat, yaitu gurihnya bola-bola tahu telur puyuh dan segar alaminya es buah. Pemilihan produk ini bukan tanpa alasan. Tahu dan telur puyuh merupakan bahan bergizi tinggi dengan harga terjangkau, sedangkan es buah dipilih karena kesegarannya yang cocok dengan iklim tropis Indonesia. Kedua produk ini mudah diterima semua kalangan, dari anak kecil hingga dewasa, serta dapat dikembangkan menjadi usaha kecil yang berpotensi besar. Selain karena peluang pasar yang menjanjikan, usaha ini juga dilandasi niat baik untuk menghadirkan makanan yang halal, bergizi, dan bermanfaat, sejalan dengan prinsip dalam Al-Quran, yaitu artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan padamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya meminta kepada-Nya. Selanjutnya ada misi-misi dan tujuan. Yang pertama ada misi, yaitu menjadi usaha kuliner lokal yang inovatif, halal, dan digemari masyarakat dengan menghadirkan perpaduan cita rasa gurih dan segar yang berkualitas, sehat, serta berbagai etika Islami. Misinya menghadirkan produk keadilan dan minuman yang lezat, bergizi, dan halal dengan bahan berkualitas. Lalu mengembangkan inovasi rasa dan sinergi estetik agar menarik minat berbagai kalangan, terutama generasi muda, menjalankan usaha dengan etika bisnis Islami, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil melalui kreativitas dan kerja keras. Lalu menjaga kepuasan konsumen melalui pelayanan yang ramah, cepat, dan bersih. Nanti mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan penggunaan kemasan ramah. Tujuan usahanya yaitu menciptakan produk kuliner inovatif yang menggabungkan cita rasa gurih dari bola-bola tahu telur puyuh dengan kesegaran es buah, memberikan alternatif jajanan sehat dan terjangkau bagi masyarakat luas, menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dan kemandirian ekonomi di kalangan pelajar dan mahasiswa, mewujudkan usaha yang berkelanjutan dengan menjaga kualitas, kebersihan, dan kepuasan pelanggan, menjadikan usaha sebagai ladang keberkahan dengan menerapkan prinsip halal, jujur, dan profesional dalam setiap kegiatan bisnis. Deskripsi produk dan jasa. 1. Bahan ringannya yaitu bola tahu telur puyuh makanan ringan yang mengandung protein hewani dan protein nabati. Keunikan pada produk ini yaitu kombinasi bahan yang unik, yaitu perpaduan antara tahu yang lembut dan telur puyuh yang gurih
yang menciptakan tekstur dan rasa yang khas, membentuk tampilan yang menarik. Dalam penggunaan bahan yang menggunakan bahan sekat dan halal, dan diolah dengan cara alat yang dikeris yang mencerminkan etika dan tanggung jawab dan kejujuran dalam berwirausaha. Yang kedua, minuman segarnya yaitu es unggul. Minuman segar khas Bali yang biasanya dibuat dari dengan buah melon, kami modifikasi dengan buah timun yang kemudian dicampur dengan air atau batu, sirup, jeruk nipis, jeruk lemon, dan biji nasi. Keunikan dari produk ini yaitu terbuat dari bahan yang alami dan sehat, mengandung banyak vitamin dan menciptakan sensasi minuman yang menyegarkan. Dalam penggunaan bahan yang digunakan menggunakan bahan yang segar dan halal dan diolah dengan cara alat yang higienis yang mencerminkan etika, tanggung jawab, dan kejujuran dalam berwirausaha. Lalu ada analisis pasar dan definisi masalah. Sasaran konsumen kami adalah mahasiswa, dosen, kami jual untuk memiliki. Dalam promosi yaitu dengan cara dibangun konten yang diposting di sosial media dan disebar di area kampus. Strategi harga itu kami menstrategikan bahwa produk itu dengan harga 10.000, lalu es kut kita jual dengan harga 5.000. Pelayanan yaitu pelayanan kami berikan berupa dapat jual produk yang halal, baik dan sehat dan dengan harga terjangkau. Selain itu kami bersikap ramah kepada pelanggan sesuai dengan etika dalam berwirausaha. Selanjutnya ada aspek etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menjadi dasar utama dalam menjalankan sebuah usaha. Kami menerapkan prinsip ini dengan menggunakan bahan yang halal dan sehat, juga pemberian harga yang sesuai dengan harga yang dijual, dan tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Yang kedua ada etika pelayanan. Etika pelayanan bagi pengusaha mencakup rasa hormat dan profesionalisme terhadap pelanggan. Kami menerapkan prinsip ini dengan bertindak jujur, bersikap sopan, menghormati pelanggan dalam setiap interaksi dan transaksi yang menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Kami juga mengapresiasi pelanggan dengan ucapan terima kasih terhadap pelanggan yang telah membeli produk yang kami jual. Yang ketiga ada pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bagi pengusaha dapat menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dan untuk produk makanan kami menggunakan kemasan yang berbahan kertas yang dapat didaur ulang, dan untuk produk minuman kami menggunakan bahan plastik yang dapat didaur ulang menjadi kerajinan tangan. Yang keempat ada dampak positif. Dampak positif penerapan etika dan tanggung jawab sosial bagi pengusaha meliputi peningkatan citra dan reputasi seperti membangun citra positif di mata masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas konsumen. Terus ada inovasi dan keberlanjutan yang mendorong dalam pengembangan produk dan proses yang lebih ramah lingkungan dan mempertahankan produk ini dapat bertahan di masa depan. Alat yang kami gunakan yaitu yang pertama kompor, wajan, sutil, saringan, mangkuk, sendok, garpu, penghancur kentang, panci, toples es, pisau, dan gunting. Lalu untuk bahannya tahu, telur puyuh, selada, saus, krabel, timun, lemon, air, marshmallow, selasi, daun bawang, penyedap rasa, garam, lada bubuk, bawang putih, tepung terigu, minyak goreng, es batu, sedotan, dan kantong plastik. Rencana operasionalnya yaitu modal awalnya bahan bakunya itu terdiri seperti tahu putih dan telur puyuh, bawang putih, tepung terigu, krabel, daun bawang, saus, minyak goreng, penyedap, dan garam. Kita memperkirakan
Dan untuk kemasannya kita menggunakan kardus yang berisi 20 pieces, gelas plastik yang isinya 50 pieces, dan sedotan kantong plastik yang kita perkirakan biayanya mencapai 50.000. Untuk biaya promosi kita menggunakan cetak brosur dan pamflet yang kita laminatif dengan kita kasih stiker produk. Perkiraan biayanya 25.000. Jumlah keseluruhan yang kita perkirakan yaitu mencapai 325.000. Untuk rencana penggunaan, bahan baku digunakan untuk membeli bahan makanan dan minuman yang menjadi pendukung agar produksi bisa berjalan lancar selama periode awal usaha. Untuk kemasan digunakan untuk membeli kantong plastik, gelas, sedotan, kertas pembungkus, dan label kemasan agar produk siap dijual dan menarik bagi konsumen. Untuk biaya promosi digunakan untuk membuat brosur dan lain-lain agar produk dikenal masyarakat dan menarik minat pembeli. Untuk estimasi pendapatan yang kita perkirakan bola tahu telur puyuh dalam 1 kilo itu mencapai pendapatan 20 pieces sekitaran penghasilan 200.000. Dan es kuwut kita memperkirakan kurang lebih 30 pieces yang menghasilkan 150.000, jadi laba kita 25.000. Untuk pembagian tugas produksi dilakukan semua anggota kelompok, pemasaran dilakukan semua anggota kelompok, untuk keuangannya Lurus dan Bular, untuk pelayanan Sabrina, Naswa, dan Dimas. Penutup, harapan dari kegiatan belajar ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas, melatih jiwa wirausaha, serta memberikan pengalaman langsung dalam mengelola produk makanan dan minuman, seperti tahu telur puyuh dan es kuwut. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu menciptakan produk yang bernilai jual, berkualitas, dan diminati banyak konsumen. Selain itu, mahasiswa berkomitmen untuk selalu menjalankan usaha dengan cara menjunjung tinggi etika bisnis seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan prinsip etika bisnis, diharapkan kegiatan usaha ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kami.